Pak Indra, kalau Anda artinya mengatakan begitu banyak potensi tenaga-tenaga muda kita yang kurang dimanfaatkan, begitu ya, dari penjelasan yang Anda katakan. Kita begitu banyak punya alam yang bisa dikelola dan juga masyarakat yang tentunya bisa mengelola begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Gemta untuk hal ini? Gemta kita mengajak pemerintah untuk membangun pertanian. Jadi contoh, jadi kita ada sediakan pabrik pengelola, misalnya singkong ya. Di mana itu, Pak? Bagaimana? Di mana itu? Sekarang ini kita mau mulai dari Kalimantan Timur. Dulu kita lakukan di Flores, tapi kita gagal karena ada perubahan reformasi politik, sehingga perubahan juga cara berpikir pemimpin politik yang baru, sehingga makna untuk membangun independensi kebangkitan kita dari sektor pangan itu kita gagal. Gagal arti kata terhenti, bukan berhenti. Okay? Suatu saat tentunya akan diteruskan lagi ya Pak ya. Iya. Selama masih nafas ini Allah berikan, perjuangan terus kita lakukan sebagai makna hidup kita. Yang kedua, kita mencoba untuk melakukan kegiatan mendamaikan yang konflik. Saya terlibat di Ambon, di Maluku, sebagai koordinator recovery pasca konflik Maluku. Kita bangun pertanian di Pulau Buru bersama pemerintah dan Pemda. Ternyata berhasil, Mbak. Dari luas sawah 3.000 hektar meningkat menjadi 6.000 hektar. Yang niat kita itu karena NTT itu krisis pangan tiap tahun, ada terintegrated antara Provinsi Maluku dengan Provinsi NTT yang merupakan border area dari perbatasan negara kita dengan Australia dan Timor Leste. Kadang-kadang saya melihat teman-teman saya sekarang di birokrasi hanya melihat Indonesia is Jakarta. Indonesia itu di departemennya. Padahal Indonesia ini adalah satu kesatuan negara yang terdiri dari 17.000 pulau yang kita harus amankan. Kita harus bangkitkan perjuangan supaya kita hilangkan kolonialisme menjadi nasionalisme yang strata sama. Ekonomi yang tadi dibangun oleh orang lain, kita harus membangun ekonomi secara kebersamaan. Ini yang kita harus bangkitkan. Artinya tidak hanya fokus di kota-kota besar, tapi juga di luar-luar Jakarta ataupun juga luar Pulau Jawa begitu ya? Ya, saya terlibat di Aceh. Aceh, konflik manusia juga. Nah, stop, kita berhenti karena ada perubahan kebijakan. Yang sebenarnya masyarakat Aceh itu merindukan perubahan kehidupannya lewat strategi ekonomi yang shortcut, short time, lewat pertanian. Nah, alhamdulillah gubernurnya mengundang saya untuk ke Aceh supaya bersama-sama membangun ekonomi dan sosial. Ya. Pada saat Anda membangun ekonomi dan sosial di daerah-daerah. Ini dari sisi physically, oke? Yeah. Nah, sekarang kita membangun basic primer tentang kesehatan. Kita bekerja sama dengan Pemda Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengirim dokter-dokter muda dari mantan teman adik-adik kita yang dari Universitas UI, sekarang ada di pedesaan sampai hari ini. Hanya UI aja yang Anda fasilitasi? Ada Universitas Islam. Jadi ada kita bantuan dari luar negeri juga mungkin yang bisa Anda terima ataupun Anda begitu resisten dengan bantuan dari luar negeri? No, it's not resistant. Kita hidup harus bersama, tapi kita harus tetap menjaga kehormatan kita, dignity bangsa ini. Sampai detik ini kita masih punya kemampuan sendiri, karena di dalam Gemta itu ada pengusaha, ada intelektual muda tadi para dokter, ada birokrasi. Insinyur bagaimana Pak? Ada geologi. Yang sekarang ini geologi muda yang kita rekrut, ada yang dari Gajah Mada, ada yang dari ITB, ada yang Trisakti, ada UPN. Sekarang ada di Kalimantan, Mbak, untuk melakukan survei. Apa yang bisa kita lakukan? Yang namanya penambangan forestry, infraforestry mining. Jadi tidak hanya melakukan perusakan lingkungan. Ini berada dalam gerakan bangun tanah air. Jadi gerakan bangun tanah air ini adalah satu kesamaan pendapat, kesatuan sama pikiran, visi dan mission untuk mengisi kebangkitan pendahulu kita menjadi satu yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa bernegara. Jadi kita tidak menuju ke politik praktis, tapi kita bangun real politik. Saya berpulang dari Vanuatu, Mbak, negara kecil di Pasifik Selatan. Apa yang Anda pelajari dari sana, Pak? Saya lihat di sana mereka hidupnya penuh dengan peace. Tidak seperti kita, kedamaian.
Jadi mereka betul-betul mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka. Menurut Anda bisa diterapkan juga di Indonesia, Pak? Alhamdulillah bisa. Jadi mereka betul-betul menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, menjagakan perbedaan untuk mendatangkan peace. Jadi sekarang ini saya lagi berusaha untuk komunikasi dengan pemerintah Bali, untuk kita bawa, kita punya perajin-perajin, perajin-perajin itu, pengukir itu, untuk bawa ke Vanuatu. Jadi kita ada satu agreement dengan pemerintah Vanuatu untuk membangun integritas kedua bangsa, bangsa Indonesia dengan negara Pasifik Selatan. Iya. Bagaimana menurut Anda caranya agar bangsa ini kembali kompak seperti zaman kebangkitan Budi Utomo dulu ya Pak ya? Yang Anda lakukan tentunya sudah sangat mulia sekali, namun itu hal tidak mudah untuk diterapkan ya Pak ya? Ini saya koreksi, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan bukan mulia, adalah satu makna. Sebagai manusia yang beriman, harus membangun makna kehidupannya berguna untuk orang lain. Jadi makna kehidupan mulia seseorang manusia itu bukan terletak pada tinggi jabatan kekuasaan, bukan. Bermanfaatkah hidupnya terhadap untuk orang lain? Ini yang makna dalam kehidupan bagi kami yang berada dalam gerakan bangun tanah air itu. Nah, kalau Mbak, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara untuk menumbuhkan kekompakan yang sudah Anda katakan tadi, bagaimana di negara yang kecil hal itu bisa ditumbuhkan, sedangkan di Indonesia sendiri Anda sudah kemukakan tadi hal-hal itu kurang bisa muncul di antara masyarakat. Kekompak pertama yang kita rasakan sekarang ini kan ego sektoral yang birokrasi merasa dirinya bahwa dia bisa membangun negara ini sendirian. Nggak bisa, karena birokrasi itu hanya administratur. Terus pertahanan, keamanan, TNI mungkin merasa diri bisa mempertahankan kedaulatan negara ini dengan hanya di TNI, nggak bisa, karena sistem negara kita sistem merata. Terus penegakan hukum, merasa diri menegak hukum dengan mampu hukum positif, nggak bisa, dia harus mengajak masyarakat seluruhnya untuk menegakkan hukum. Baru bisa bersatu, Mbak. Kalau kita hanya egosentrik yang difokuskan, itu tidak bisa tercapai ya Pak ya? Lambat laun, Mbak. Saya tidak pesimis, tapi lambat laun saya punya kekhawatiran apa negara ini masih ada kalau kita masih berpikir sendirian. Baik Pak Indra, terima kasih atas perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Terima kasih terima Mbak. kasih sudah hadir di studio kami. Jadi Mbak Ulan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sudah demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Umum Gemta mengenai kebangkitan nasional, dan kami akan kembali usai pesan-pesan berikut ini.